Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Putriani dengan NPM 5021077 kelas 4C PGSD Universitas PGRI Selampari Lubuk Linggau. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan dari perubahan kurikulum 1947 sampai dengan kurikulum Merdeka. 1. Kurikulum 1947. Hakikat kurikulum 1947 merupakan kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan, lebih tepatnya 2 tahun setelah merdeka, dengan menggunakan istilah dalam bahasa Belanda Leerplan yang berarti rencana pembelajaran. Landasan kurikulum 1947, semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Di dalam kurikulum 1947 hanya memuat dua hal pokok saja, yaitu daftar mata pelajaran beserta jam pelajaran dan garis-garis besar pelajarannya. Prinsip kurikulum 1947 lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bahasa lain di dunia. Kemudian, kurikulum 1947 tidak mengutamakan pikiran, namun pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kurikulum 1952. Hakikat, kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Silabus mata pelajarannya jelas sekali, seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Landasan kurikulum ini adalah landasan ILIDIL, adalah Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Sedangkan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Landasan operasional kurikulum rencana pelajaran terurai 1952 adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Prinsip kurikulum 1952 yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral atau pancawardhana. Kurikulum 1964, kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk membekal pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawadana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Selanjutnya kurikulum 1968. Hakikatnya kurikulum ini bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang mencitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Landasannya, ini tanpa dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Prinsip kurikulum 1968 adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawadana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kemudian kurikulum 1975, hakikatnya menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Landasan kurikulum 1975 yang pertama landasan filosofi, landasan sosial budaya, landasan psikologis, dan landasan yuridis. Selanjutnya kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approve, mesti mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Posisi siswa ditetapkan sebagai subjek belajar. Landasan kurikulum ini, kurikulum SMP 1984 ditetapkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kurikulum 1994.
Kurikulum ini juga sering disebut dengan K94, sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia yang dipakai sejak tahun ajaran 1994 hingga 2004. Landasan kurikulum ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Prinsip kurikulum 1994 ini bersifat populis, yaitu memperlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Setelah itu, kurikulum 2004, hakikat kurikulum ini adalah kurikulum yang menggunakan pendekatan kompetensi yang menekankan pada pemahaman, kemampuan atau kompetensi tertentu di sekolah yang berkaitan dengan pekerjaan yang ada di masyarakat. Landasan kurikulum ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip kurikulum 2004 ini yang pertama, mengembangkan budi pekerti yang luhur dan nilai-nilai budaya. Dua, menguatkan integritas nasional. Tiga, memperhatikan keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika. 4. Kesamaan memperoleh kesempatan. 5. Perkembangan pengetahuan teknologi informasi. 6. Mengembangkan kecakapan hidup. 7. Menerapkan prinsip belajar sepanjang hayat. 8. Pembelajaran harus berpusat pada anak. 9. Pendekatan harus menyeluruh dan kemitraan. Setelah itu, kurikulum 2006. Kerangka dasar kurikulum 2006 itu yang pertama standar isi, dua standar proses, yang ketiga standar kompetensi, yang keempat standar penilaian. Selanjutnya, kurikulum 2013. Kerangka dasarnya yang pertama relevansi pendidikan, yang kedua kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, yang ketiga pembelajaran kontekstual, yang keempat pembelajaran aktif, yang kelima penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Hakikat kurikulum ini adalah penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi yang menyempurnakan standar kompetensi lulusan dengan dikembangkan sesuai tuntunan kekinian Indonesia dan masa depan sesuai kebutuhan. Landasan kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan ketentuan yuridis yang mewajibkan adanya pengembangan kurikulum baru, landasan filosofis, dan landasan empirik. Prinsip kurikulum 2013 yang pertama, kurikulum satuan pendidikan atau jenjang pendidikan bukan merupakan daftar mata pelajaran. Yang dua, standar kompetensi lulusan ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan proses pendidikan. 3. Kurikulum didasarkan pada prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan, dan lainnya. Dan yang terakhir, kurikulum merdeka. Kerangka dasar kurikulum merdeka yang tertinggi adalah tujuan pendidikan nasional yang sudah terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila. Dari sini diturunkan standar kompetensi lulusan, kemudian dijabarkan ke dalam standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Hakikat kurikulum merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada penekanan bakat dan minat. Kurikulum merdeka dapat diartikan sebagai kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Landasan kurikulum merdeka yaitu yang pertama Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tertinggi. Yang kedua, Permendikbud Nomor 4 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi berbadan hukum, dan lain sebagainya. Prinsip kurikulum merdeka yang pertama, pembelajaran sepanjang hayat. Dua, kondisi peserta didik. Yang ketiga, holistik. Yang keempat, relevan. Yang kelima, berkelanjutan. Baiklah, itu tadi materi penjabaran dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.